Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengelaborasi contoh-contoh soal berkenaan tentang differential equation biasa, orde satu dan orde 2. Kita mulai dengan orde satu dengan metode diintegralkan secara langsung atau direct integration. Nah, ciri utamanya soal-soal yang bisa diselesaikan dengan direct integration adalah variabel X sudah terpisah secara utuh dengan variabel Y seperti pada contoh ini ya. Tidak ada variabel Y di ruas kanan dan juga langsung bisa diintegralkan kedua ruas. Oke. dy per dx sama dengan 3x kuadrat 6x plus 5. Nah, ini dx-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Lalu kita bisa integralkan kedua ruas. Maka dy diintegralkan terhadap y. Ini kan 1 ya, 1 dy berarti y. Kemudian ini pangkatnya ditambah 1 dulu baru jadi pembagi. Ini juga sama per 2x kuadrat 5x plus c. Atau kalau kita sederhanakan 3x kuadrat plus 5x plus c. Oke, ini solusinya. Kemudian yang contoh lainnya kita bagi dulu kedua ruas dengan x karena ini ada x nyempil di bagian kiri ya. Jadi kedua ruas ini bagi dengan 1/x. Jadi d per dx 5x kuadrat 4 bagi x. Oke, pindahkan dx ke ruas kanan. Dx di sini lalu diintegralkan kedua ruas. Jadilah dia y. Kemudian yang ini 5/3 x pangkat 3 plus 4. Nah, per x itu integralnya adalah ln x plus c. Oke, selesai. Kemudian kita bergerak ke contoh selanjutnya dengan metode pemisahan variabel. Bentuk umumnya adalah mereka bersatu ya dengan cara perkalian atau pembagian x dengan y. Jadi kita harus pisahkan menjadi ya bisa pembagian, bisa perkalian. Pisahkan aja. Cara memisahkannya adalah kumpulkan y dengan y. X dengan x. Ini ya. Ini boleh juga di sebelah sini misalkan. Supaya lebih gampang. dy. Nah, gini. Lalu diintegralkan kedua ruas. Maka kita dapatkan y kuadrat per 2 plus y. Kemudian ini 2 per 2 x kuadrat plus c. C cukup sekali aja, kanan atau di kiri terserah. Jadi kita dapatkan y kuadrat per 2 plus y kemudian x kuadrat plus c. Oke. Yang selanjutnya ini juga sama, masih metode yang sama. Kita pisahkan x dengan x, y dengan y. Jadi dy per 1 plus y plus x dx. Langsung diintegralkan aja kedua ruas. Nah, 1/1 plus y itu
integralnya adalah ln 1 plus y. Kemudian x plus 1, 1 plus x itu x plus kuadrat per 2 plus y. Oke, kalau mau disendirikan, kita eksponensialkan kedua ruas. Jadi ini eksponensial ln 1 plus y. Ini x plus x kuadrat per 2 dikali ya plus c aja. Nah ini karena sifat dari logaritmik natural, maka dia 1 plus y. Lalu kalau yang ini ya konstanta lah ya, suatu konstanta C1 aja misalkan. Karena ini kan berarti eksponensial pangkat C dikali dengan x plus x kuadrat per 2 ya. Nah ini kan konstanta, sebut aja C1. Jadi inilah dia. Apakah plus C lagi? Ya nggak usah, ini konstanta udah diwakilin dengan ini nih. Jadi Y sama dengan C1 per 2 minus 1. Ya ini dia. Kemudian metode ketiga. Ini muncul akibat Y dan X dia bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Contohnya adalah ini. X dan Y tidak bisa dipisahkan secara mudah. Jadi dia harus menggunakan homogeneous equation. Ya. Langkah pertamanya sudah dijelaskan, ini sesuai dengan tahapannya. Kita harus misalkan dulu. Y sama dengan Vx. Dengan konsekuensi permisalan ini kita otomatis dapat dy per dx sama dengan v plus x dv per dx. Oke. Dengan bermodal ini kita harapannya dapat nanti pemisahan dua variabel. Dapat dipisahkan dua variabel itu. Nah, kita masukkan dy per dx, kita ganti dengan ini v plus x dv per dx, x kuadrat tetap, y nya kita ganti dengan ini v kuadrat x kuadrat per x tetap vx. Lalu ini kita sederhanakan dulu, x kuadrat 1 plus v kuadrat ya kan, kita keluarkan x kuadratnya, kemudian x kuadrat kali v, otomatis ini kita bisa coret x dv per dx. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, ini yang v ini, dx sama dengan plus v kuadrat per v. Nah v ya, v itu kita samakan penyebutnya seperti ini kan ya, kita samakan penyebut, lalu kita dapatkan dia 1 per v x dv per dx. Nah ini kita udah bisa pisahkan antara v dan x sesuai dengan variabel mereka. Jadi v dv ini seper x sepertinya, seper x dx. Maka kita peroleh v kuadrat per 2 sama dengan ln x plus c. Nah ini kita kembalikan lagi nilai v nya ke semula. V adalah y per x
Oke. Jadi kita masukkan V-nya adalah Y per X. Y kuadrat per X kuadrat 2 nya di sini. Dan plus C. Jadi kita dapatkan Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat dan X plus C. Jadi Y adalah akar dari itu dia tadi. Ini 2X ya, dikali 2X kuadrat. Oke, nggak apa-apa ini. Oke, dapat solusinya untuk yang contoh selanjutnya ini. Lalu kita selesaikan juga contoh yang selanjutnya dengan metode yang sama. Ini nggak bisa dipisahkan, karena nggak bisa dipisahkan udah otomatis kita misalkan tadi Y sama dengan Vx, maka kita bisa ubah dia jadi dy, kita ubah dengan ini V plus X dV per dx, lalu Y itu Vx 3Y kuadrat X kuadrat. Oke, seperti ini kan. X tetap 2X Vx. Maka kita dapatkan yang ruas kanan dulu, kita proses 2X kuadrat V 3V kuadrat X kuadrat plus 2X kuadrat V. X kuadratnya keluarkan, langsung coret aja dan dapat 2V plus 3V kuadrat 1 plus 2V. Oke, dan ruas kanan kita ubah. Oke, tetap kita tulis dulu aja dV per dx, pindah ruas dV per dx sama dengan samakan penyebut dV plus 3V kuadrat samakan penyebut, jadi V berapa tuh, plus 2V kuadrat ya gitu kan. Ini dalam kurung, nah supaya tidak ada kerancuan, jadi minus, jadi V ya, ini 2V dikurang V 3V kuadrat dikurang 2V kuadrat V kuadrat 1 plus 2V. Oke, dan ini tetap dulu aja, kita tulis ulang dan kita pindahkan variable karena ini udah bisa dipisahkan, jadi kita balik aja 1 plus 2V V plus V kuadrat, yaitu dV per X dx. Oke, langsung kita integralkan. Ini integralnya bagaimanakah? Ini tricky, cukup tricky nih kalau kita integralkan ya. Kan ln X. Kalau ini agak-agak nih, agak susah nih. Kita juga bisa menggunakan Wolfram, misalkan Wolfram alpha untuk mencoba mengintegralkan ini nih. Misalkan kita nggak tahu gitu ya.
maka kita pakai fasilitas yang ada. Kita coba selesaikan 1 plus 2V per V plus V kuadrat. Sudah benarkah? Kita coba cek ulang. 2Vx, ya benar. Oke. Oke, kita coba integralkan ini ya. 1 plus 2V per V plus V kuadrat. Integral 1 plus 2x, misalkan aja x ya. Ini yang bawah ya. Yang atas tuh x plus x kuadrat. Kebalik. Iya, karena sudah saya balik nih tadi. Oke, ini di bawah. Cut. Oke, agak sulit ini. Nah. Oke, integral dari ini kan. Maka kita akan dapatkan ln x plus ln x plus 1. Jadi ini ln x plus ln x, bukan x dong, ini kan v. Ln v plus ln v plus 1. Begitu ya. Jadi ini ln v plus ln v plus 1 plus konstan. Oke. Konstan di sini saja, nggak masalah. Dan kita kembalikan, nggak usah. Ini kita bisa diubah menjadi ini ya, eksponensial kedua ruas sepertinya. Kita pangkatkan, kita eksponensialkan kedua ruas. Kita sederhanakan dulu. Kalau kita eksponensialkan, maka ini jadi V dikali dengan V plus 1. Kemudian yang ini C1 X gitu ya. Ya, konstanta karena eksponensial pangkat ln x adalah x dan eksponensial dipangkatkan C itu C1 aja misalkan konstanta. Lalu kita balikkan V sama dengan Y per X ya. Jadi Y per X plus 1 C1 X. Lalu Y kuadrat X kuadrat plus Y per X sama dengan C1 X. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini udah bisa dikatakan solusinya. Kalau mau dicek juga bisa dicek di Wolfram Alpha. Kemudian untuk yang integration faktor itu sangat sapu jagat dan bisa menyelesaikan metode-metode di atasnya tadi. Cuman dia harus dibentuk fungsi umumnya seperti ini. Ada P dan
ada Q di situ. Dan kita coba tentukan yang ini ya, dy dx minus y. Ini berarti plus minus 1 y x. Nah, ini adalah px dan ini adalah qx, ya kan? Karena ini bentuk umumnya ini y sendirian, d per dx sendirian, otomatis yang nempel dengan y adalah px dan di ruas kanan adalah qx. Maka dari itu kita bisa langsung menentukan integration faktornya adalah yang ini dan solusinya adalah yang ini. Integration faktor dulu, if sama dengan eksponensial integral dari px minus 1 dx minus 1 ini integral jadi minus x, dan ini bisa langsung dipakai di solusinya ya. Solusinya adalah y super integration faktor, yaitu ini kita pakai ini nih, integral dikalikan integration faktornya dikalikan qx nya adalah x dx plus c. Oke, kita manfaatkan ini nih bantuan untuk menyelesaikan perkalian fungsi, integral dari perkalian dua fungsi. Y sama dengan ini tulis aja dulu, dan ini adalah U nya kita tentukan, misalkan U adalah X, V adalah apa ini, oh enggak. Kita misalkan apa nih, ini dV adalah 2 ini ya, berarti nih kita misalkan ini dV ya, ini adalah U. Oke, berarti hasil integralnya adalah U kita tulis U nya ini kemudian dikali V. Nah, ini kan ini dV, berarti V nya adalah dV sama dengan X dx. Maka V nya adalah, diintegralkan dulu ya, integralkan kedua ruas, V sama dengan X kuadrat per 2 gitu ya. Ya betul sekali, kuadrat per 2 minus integral dari V, integral dari V apa tadi, V ini diintegralkan jadi, oh tunggu dulu, V nya tulis saja dulu, bisa nggak ya? Iya, diintegralkan dulu ini sekali. V tadi, oh iya ini V. V tulis aja dulu, Vx kuadrat per 2. Iya kan, V ini kan. Betul sekali. DU nya DU. Nah kan ini U. Ini pisahkan ya. Berarti DU turunkan aja sekali. DU sama dengan minus E X dx. Ini eksponensial pangkat minus X diturunkan terhadap X adalah minus. Minusnya aja pindahkan ke sini. Kalau 2x ya 2 nya pindahkan ke sini ya. Jadi DU itulah berarti minus eksponensial X dx plus C
Nah, lalu bagaimana ini? Ini bentuknya perkalian dua fungsi lagi. Apakah bisa diselesaikan? Berarti salah milih ini. Kita coba minta bantuan aja Pak ya ke Wolfram. Coba yang ini nih. Kita pisahkan, kita coba solusikan ini di Wolfram. Integral dari pangkat minus x kali x. Oke. Integral x kali minus x gitu ya. Coba hasilnya adalah x eksponensial ya ini nih hasilnya adalah ini, jadi minus pangkat minus x kali x plus 1. Ini benar kan x? Oh ya betul sekali ini. Itu dia, kita ingat-ingat. Kita hapus dulu aja ini. Jadi ini kayaknya pemilihan U dan V nya harus benar nih. Kebalik-balik dikit salah. Jadi harus benar milihnya. Kayaknya sih ya kita pakai aja dulu, pakai yang Wolfram. Tadi minus pangkat x plus 1 ya. Plus C. Udah, ini solusinya. Oke, ini hapus aja. Oke. Yang selanjutnya. Ini juga U dan DV-nya salah milih sepertinya. Balik. Nah, kalau ini yang U misalkan ya. Ini yang apa namanya? DV ya. Maka kita akan peroleh yang ini nanti dalam bentuk minus, tunggu, diintegralkan ya, diintegralkan V adalah integral, berarti ini ya, berarti nanti ini menjadi integral du nya adalah
Tadi apa? DU sama dengan DX kan. Nah, DU berarti DX sama dengan, bener nih, DU sama dengan DX nanti. Nah, ruas ini bisa diselesaikan nih. Bener, berarti harus U nya yang ini, DV nya yang ini nih, dua ini. Maka kita dapatkan nih, ini diintegralkan itu jadi plus ya, plus ketemu minus, nanti minus, jadi minus 1, iya betul, minus, jadi minus, nanti yang ruas ini minus. Kalau yang ini tuh U nya tadi kita udah tentukan X, dan V nya itu ya ini minus. Nah, kalau kita pisahkan X plus 1, ya betul sekali ya. Jadi kita dapatkan ini secara manual juga, bener seperti kata Wolfram, solusinya adalah itu. Oke, lanjut. Agak ribet sih emang ini. Yang ini kita pindahkan ya, supaya bentuknya bentuk umum, X nya berpindah, dibagi kedua ruas dengan X. Oke, ini udah pasti ini Px nya adalah 1/x, Q nya X kuadrat. Integration faktornya integral dari 1/x dx, yaitu ln x kemudian x, karena ini sifat logaritmik natural. Lalu y nya otomatis dapat 1/x integral dari x dikali x kuadrat dx plus c. 1/x pangkat 3 diintegralkan jadi x pangkat 4 per 4 dx plus c. Ini masukkan x nya pangkat 3 per 4, ini udah nggak ada dx nya ya, terus aja plus c per x. Nah ini dia y nya sudah dapat. Lalu wah, Bernoulli equation. Bernoulli ini extended dari si linear equation, cuman dia ada tambahan aja di y pangkat n. Nah, di sini ada y pangkat n di sini kan. Y pangkat n ini pertama-tama kita harus membagi kedua ruas dengan y pangkat n itu, ya kan, dengan y kuadrat. Berarti dy dx y kuadrat super x ya. Oh ya, belum. Yuk, super x dikali y kuadrat dibagi apa nih, y bagi y, berarti y pangkat minus 1 x. Nah udah nih, ini dikali ya. Lalu now put z sama dengan y pangkat 1 minus n. Nah jadi yang ini nih z ya, ternyata z 1 pangkat minus n, berarti ini dy per dx
Berarti ini Z pangkat berapa? Z pangkat minus 1. Z minus 1 ya. Ini kan Z-nya berapa sih? Z-nya Y1 min 2. Y pangkat minus 1 sama dengan Z. Iya kan? Nah, ini adalah ini. Dan seper X. Ini jadi Z nih. Z seper X. Ini X. Nah, si ini nih diubah jadi DZ. DZ ini kan DZ ya. Saya ikutin ini aja nih. Per DX sama dengan 1 minus 2. N-nya 2 kan. Y pangkat minus 2 DY per DX. Nah, ini nih. Jadi minus Y pangkat minus 2 DY per DX, yaitu adalah si ini nih. Ya kan? Itu sama dengan DZ per DX. Nah, ini saya tulis ulang aja, jangan Z di Y minus 2. Nah, dapatlah kita minus DZ per DX ya, plus per XZ sama dengan X. Nah, tunggu. Ini apakah sudah benar dulu belum? DZ sama dengan 1 minus 2. Oke, jadi ini minus bener ya. Minus, taruh di sini jadi minus. Oke. Otomatis semua harus diminuskan karena bentuk umumnya harus sendirian nih, DZ per DX. Minus X. Ya, oke, it's okay. Sekarang ini sudah bisa disesuaikan dengan integration factor. Ini adalah PX dan ini adalah QX. Integration factor selesai. Pakai integration factor aja. Insya Allah selesai. Lanjut ke yang selanjutnya. Sama seperti tadi, sedangkan tapi yang ini harus Y pangkat 4. N-nya itu udah pasti 4. Berarti semua dibagi Y pangkat 4. Ya, jadi ini X Y pangkat minus 3. Kemudian ini X pangkat 3 Y pangkat minus 4 DY per DX. Ini jadi cos X karena ini dibagi dengan Y pangkat 4 semua kan. Lalu DZ nya per DX, saya mengacu ke sini lagi nih, sama dengan 1 minus 4 Y pangkat minus 4, ya kan, DY per DX. Jadi ini minus 3 Y pangkat 4 DY per DX. Nah, berarti ini kan sama dengan ini nih. Kita gantilah dia dengan DZ per DX, ya kan. Ini hapus aja jadi minus sepertiga di sini, ya kan. Jadi kuadrat minus Y pangkat 3. Y pangkat 3 itu diubah jadi apa tadi? Z ya. Jadi Z ini kan jadi Z. Oke. Terus
pangkat 3 tetap ini jadi minus sepertiga dz per dx non cos x. Oke, lalu ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya, x pangkat 3 per 3 dz per dx udah positif dia, dan x kuadrat z sama dengan cos x. Nah, ini kita harus bagi dengan x pangkat 3 per 3. Jadi biar dia sendirian bentuk umum. Jadi 3 per x ya. Karena ini dibagi x pangkat 3 per 3, 3-nya ke atas. Z jadi 3 cos x per x pangkat 3. Oke. Ini juga ini P-nya, ini Q-nya, Qx. Bisa diselesaikan dengan integration factor. Oke, lanjut ke order 2. Waduh. Kalau order 2 itu cukup sederhana dan enak diselesaikan. Ini udah pasti diubah dengan karakteristik equation. Nah, karakteristiknya tinggal ganti aja nih dengan M, ini tanpa M. Maka akarnya adalah minus 2 atau yang kedua minus 3. Lalu kita tinggal substitusikan ke sini aja. Y sama dengan A eksponensial M1 min 2X B eksponensial minus 3X. Oke, selesai. Kemudian untuk yang real tapi akarnya kembar, ini 6M 9 sama dengan 0. Nah, ini kembar karena emang kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi M nya sama minus 3, tinggal dimasukkan aja minus 3 X A plus B X. Terus kalau akarnya kompleks, bilangan kompleks, jadi J itu adalah akar minus 1 kompleks, bilangan kompleks. Ini persamaan karakteristiknya adalah 4M 9 dengan 0 dengan rumus ABC ya, minus B plus minus akar kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, ini harus diingat nih, minus B, B nya 4 plus minus akar 4 kuadrat 4, A nya 1, C nya 9 per 2 kali A, 2 kali 1 minus 4 plus minus 16 dikurang 36 minus 20. Kita sederhanakan, ini bagi 2 minus 2, ini bagi 2, ini kan ini ya 4 kali minus 5 akar kan, 4 nya keluarkan, 2 akar minus 5, ini 2 akar minus 5 per 2 minus 2 plus minus. Nah, ini adalah 5, berarti ini akar 5 ya, 2 ini akar 5 kali akar minus 1 begitu ya. Dan tadi saya salah, berarti ini tadi saya langsung keluarkan minus 5, padahal ini akar 5 dikali akar minus 1, jadi nanti kalau dikalikan akar minus 5 ya kan. Jadi ini 2 plus minus akar 5J ya. Ini adalah alfa, ini adalah beta. Ini alfa, ini beta. Nah, alfa beta ini tinggal dimasukkan ke sini.
Ini alfa, ini beta, ini beta. Selesai sudah. Lalu untuk yang inhomogeneous. Inhomogeneous penjumlahan dari solusinya adalah penjumlahan dari yang homogeneous ditambah dengan yang partikular. Partikular itu untuk menyelesaikan yang ini nih, yang ruas kanan. Kalau homogeneousnya kita pakai persamaan karakteristik biasa. Ini sama dengan 0. Jadi ini adalah M-2, M-3. Jadi akarnya ada 2 ya. Jadi kita dapat yang homogeneousnya adalah A 2x plus B 3x. Nah, saya udah hafal. Jadi ini bentuknya, masukkan aja akarnya. Kemudian yang particular integration, karena ini x kuadrat, kita pakai yang ini nih. Kita coba tebak solusinya adalah yang ini. Jadi fx nya bentuknya kuadratik, kita tebak y nya, y partikularnya adalah cx kuadrat plus dx plus e. Nah, kita masukkan dia ke sini. Diturunkan 2 kali ya ini. Diturunkan 2 kali, turunkan sekali dulu deh. Ini kan cx kuadrat plus dx plus e. Turunkan sekali jadi 2cx d. Turunkan 2 kali jadi 2c 2c ya. Oke. Ini kita masukkan ke sini. Persamaan yang sebelah kiri nih. Masukkan jadi 2c minus 5 kali 2cx plus d ditambah 6 dikali cx kuadrat plus dx plus e sama dengan yang ini, x kuadrat. Nah, kita cukup menyelesaikan c, d, dan e dengan cara ya tadi itu, koefisien x kuadrat kan 1, berarti ini yang di sini x kuadrat 6c sama dengan 6c aja kan yang kuadrat tuh, sama dengan 1. Jadi c kita dapat 1/6. Setelah dapat c 1/6, maka yang konstan ini 2c plus 5d 2c plus minus ya, sorry, 2c minus 5d terus 6e plus 6e. Ini harus 0 karena di ruas kanan nggak ada konstanta, harus 0. C udah tahu, jadi ini 1/3. 5d plus 6e sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah yang konstanta dari x juga sama dengan 0 kan, di ruas kanan nggak ada. Konstanta x itu 5 kali 2c jadi minus 10. Kita minjem ke bawah, minus 10, ini persamaan 1 ya, kita akan substitusikan nanti. Minus 10c plus 6d ya kan, 6d sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nilai oh ini udah dapat langsung nih. Udah dapat langsung nilai C itu tadi 1/6, jadi ini berapa tuh? 5/3 6d sama dengan 0. Jadi D sama dengan
5/3 6. D sama dengan 5/18. Oke, 5/18 dapat D, otomatis kita dapat si apa itu? E. 1/3 minus 25/18 6E sama dengan 0. Jadi kan 18 ini kali 6 kali 6. Jadi ini adalah minus 19 ya. 6E sama dengan 0. 6E sama dengan 19/18. Jadi E kita dapatkan 19/8 4/108. Dapatlah kita semua C, D, E yang kita inginkan. Maka solusi partikularnya adalah C/6. D tadi adalah berapa tuh? 5/18. X, E nya adalah cukup panjang ya, 19/108. Nah, solusi umumnya adalah YH tambah YP ini. Selesai sudah. YH yang atas, YP yang bawah. Begitu juga dengan yang ini ya. Caranya hampir sama. Panjang sih soalnya. Oke, itu saja dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.